Guys, jadi ini adalah kondisi terakhir Muhammad Aldo. Muhammad Aldo ini mengidap penyakit paru-paru. Jadi di paru-parunya itu ada semacam cairan. Itu info dari bapaknya Aldo terakhir. Jadi ada semacam cairan di dalam paru-paru sebelah kanan dan itu harus diangkat. Jadi kemarin itu udah dilakukan tindakan operasi dan sampai sekarang keadaannya Aldo alhamdulillah sudah mulai membaik. Untuk kalian yang mau donasi, kalian bisa langsung aja ke nomor WA yang ada di deskripsi video kita, atau langsung ke kakaknya yang akan kita taruh juga nama dan alamatnya, juga nomor HP-nya di bawah deskripsi kita. Buat teman-teman semua yang punya rezeki lebih, jangan lupa berbagi dan jangan lupa titip doa untuk adik kita Muhammad Aldo supaya lekas sembuh dan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Bos Gaul Channel. Hari ini udah sore banget, soalnya udah menjelang maghrib juga. Soalnya aku baru selesai pegang pasien tadi di studio. Bener-bener full banget, alhamdulillah. Nah, aku mau ketemuan janjian sama temen aku, orang Cilincing. Nah, kali ini adalah kita mau donasi ke salah satu target. Jadi targetnya itu anak usia 17 tahun. Nah, dia tuh sakit, katanya sih sakit paru-paru. Di parunya itu ada gelembungnya dan dia itu habis dioperasi karena keluarganya itu dari keluarga yang ibaratnya masih berkekurangan. Bapaknya itu kerja sebagai kuli bangunan harian, kuli lepas gitu guys. Nah, karena bapaknya itu nungguin anaknya yang habis operasi ini. Nah, sekarang dia ada di ruangan ICU kan, di ruangan PICU atau ICU gitu. Nah, ya, karena bapaknya nggak kerja, otomatis untuk menopang hidup sehari-hari itu mereka tuh nggak ada dan kekurangan gitu. Jadi kemarin itu aku lihat di Facebook kakaknya itu bikin update status kalau mereka itu butuh donasi pamper sama tisu basah gitu. Jadi saya dan tim Bos Gaul Channel berinisiatif untuk memberikan pampers dan tisu basah yang dibutuhkan sama si adiknya ini gitu ya. Jadi gimana kegiatannya, nanti kita ikutin perjalanan aku, jangan di skip ya guys. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, thank you. Ini Mbak Cici, Hela temenan kayak di Facebook ya? Ini iya kayaknya temenan. dia waktu di rumah sakit di sana. Sambil duduk atau pas ini Pak? Pas ini Pak. Ini pas ini Pak. Ntar sambil masih. Waktu di rumah sakit Yuk. UGD di sana 2 hari di Cilincing, di karantina 2 hari. Ada 2 hari. Dia pas sorenya dibawa ke sini, dirujuk ke Koja. Memang agak sulit juga waktu dibawa ke rumah sakit, karena rumah sakit biasanya penuh. Sampai sore nunggu gitu. Namanya napasnya udah agak sesak gitu. Nah, udah gitu kan udah ada orang yang teman saya yang ngurusin suka ke rumah sakit tuh. Nah, baru dia bilang katanya Pak Hilman nanti tunggu aja sebentar juga nanti ada jawaban gitu. Kalau nggak dari teman saya juga nggak tahu kapan mau dibawa ke rujuk ke sini. Nah, jadi 2 hari 2 malam tuh dia di UGD lama juga sih. Awalnya Pak, gejalanya Kalau dari rumah tuh dia
memang berobat jalan, katanya dokter yang di sana Cilincing Puskesmas yang di kecamatan itu, dia katanya di ronsen itu batuk, batuk. Pas udah ronsen itu kan udah di sana bilang begitu. Nah, dia katanya kalau bisa mau dirujuk aja katanya di sini di Kebantenan. Setelah udah di Kebantenan ya begitu. Batuk maksudnya di parunya ada Di paru, cairan atau ada jadi lendir? kalau di sana bilang katanya ini parunya ada masih kayak seperti kuman gitu. Kuman? Iya. Oh, kayak ada bakterinya? Bakteri ya. Ada bakteri. Ada virusnya gitu ya Pak? Iya, virus. Tapi itu udah tes rapid atau belum posisinya Tes waktu rapid itu? sih sebetulnya di sana udah. Udah, tapi reaktif non reaktif? Dia negatif. Negatif. Dia negatif. Tapi kalau dirujuk kemari katanya kalau memangnya nanti itu tes ulang lagi. Tes ulang. Tapi ini posisinya udah di swab apa belum Pak? Udah di swab. 2 kali dia di swab. Negatif juga. Negatif. Ini habis baru selesai operasi seminggu yang lalu ya kayak. Iya. Ini operasi apa Pak? Operasi itu yang lain kan sebetulnya sebelum dioperasi katanya parunya tuh yang sebelah itu bagus. Yang satu katanya sempat nempel ngedrop dia karena ada gelembung gitu. Ada gelembung di parunya. Gelembung. Dia bilang saya tanya kalau yang gelembung itu apa sih dokter? Gelembung itu udara. Nah sekarang yang mau dioperasi itu ya ininya nih dia Gelembungnya. apa sih namanya yang gelembungnya itu? Penyebabnya Pak? Belum, nggak tau, nggak nanya. Itu asap katanya. Asap. Emang maaf perokok? Dia sih sebetulnya kalau di rumah nggak pernah dia ngisep rokok. Nah, cuma Atau di luar di luar? sana kita nggak tahu. Dia kan sekolah kan SMK kelas 2 nih. Jadi saya nggak Kembar tahu. ya Pak katanya Iya, ya? kembar. Aldo sama siapa? Aldo sama Aldi, iya. Aldinya mah sehat. Aldi sehat. Aldinya yang sakit. Alhamdulillah dia sehat. Jadi bapak ini kerja di samping toko yang biasa aku bagi Jumat. Iya. Di material kan ya Pak ya? Di material. Bapak siapa namanya Pak? Maaf tadi. Suherman. Pak Suherman. Kerjanya jadi buruh harian. Buruh harian. Iya. Buruh harian di material. Ya kalau kasarnya kita bawa barang pakai gerobak. Iya. Oh, Pak Suherman. Ini si Aldo ini anak keberapa Pak? Aldo yang kedua. Anak kedua. Iya, ketiga yang Aldi kan. Cuma yang lahir duluan ya yang ini si Aldo. Anak Bapak ada berapa sih? 3. Ada 3. Oh, sama ini kakaknya yang pertama. Yang menikah yang pertama. Itu. Itu jadi awalnya ya begitu. Asalnya katanya dia dari Paru, asap. asap. Kalau di rumah memang merokok. Cuma kalau di Tapi sebenarnya perokok pasif tuh memang lebih bahaya sih ya ketimbang yang aktif ya Pak. Tapi udah tahu sakitnya memang dari lama apa memang ngedropnya baru sekarang? Sebetulnya sih kalau berobat jalan tuh terus kita rutin berobat gitu. Pas waktu sorenya mau makan nggak masuk nasi, ini Muntah keluar lagi gitu ya Pak? Iya. Boro-boro dia muntah nggak mau makan. Oh, nggak mau makan. Udah kan di jalan baru dia mual, dibawa atau mobil gitu ke sana mual. Nah itu awalnya ya itu dasarnya memang dari asap. Jadi yang dikasih tahu ronsennya ini asapnya Pak katanya, kata dokter ahli bedah itu. Ini asapnya ya katanya. Ini kalau kemungkinan misalnya mau dioperasi bisa fatal bisa tidak fatal. Dan saya tanya kalau misalnya nggak dioperasi bagaimana dok? Ya harus dioperasi juga, cuma memang harus menanggung risiko. Bapak sebagai orang tuanya ya harus tanggung jawab benar ini. Kalau memangnya mau dioperasi ya silakan bapak tanggung tanda tangan. Ya udah apa yang terbaik buat dokter silakan dok. Nah itu pas jam 3 apa jam 2 kelar jam 3 kelar operasi keluar dia tuh dari lantai 5 operasinya. Udah ya tinggal nunggu hasil lab katanya. Nah, hasil labnya kita juga belum tahu. Oh belum tahu sampai sekarang Pak, belum Tapi dibacain. kan yang lab kan dikasih dokter, kasih setiap asal ngambil itu kasih dokter. Nah ini mungkin lab yang terakhir nih, yang hasil dari Operasi. Tapi semenjak habis dioperasi sudah sadar atau belum Pak? Dia sadar cepet. Oh, udah sadar Dia cepat. sadar cepet. Udah bisa diajak komunikasi. Udah sih. Makanya kalau melihat ke sana memang sebetulnya sih nggak boleh. Cuma kalau satu persatu bisa sih melihat. Cuma atas izin dari suster dulu. Iya. Gitu. Ini sekarang udah keluar dari ruangan ini. Udah keluar dari ICU. Iya, jadi udah kayak seperti menyatu. Oh, udah ruang inap, udah ruang perawatan biasa ya Pak? Perawatan biasa. Ntar kalau
rawat inap naik ke atas tuh di lantai 12. Biasanya yang dari sini ke lantai 12. Ini banyak tadi, sekarang udah pada naik ke atas. Nah, Udah dipindahin. tinggal 2 pasien, anak kecil itu yang ibu itu, nah sama yang anak saya, cuma tinggal 2. Ya sekarang alhamdulillah udah bisa Membaik. ngomong, udah bisa makan gitu, udah agak membaik. Cuma kan nanti tinggal tunggu hasil labnya. Iya, hasil lab terakhir ya. Iya, tahu terakhir tuh cuma ini yang lab ini yang tadi pagi saya ambil, mungkin ini nih yang terakhir kali gitu. Saya kenal Bapak Iya. dari salah satu tetangga Bapak. Iya. Jadi informasinya saya tanya dari beliau kalau Bapak ini tinggal di RW 14 ya Pak, benar ya? Tinggal ada 14. Jadi anak Bapak yang posting, saya tanya keberadaannya bagaimana. Saya survei ke sana, iya benar, Bapak tinggal di sana. Dan saya juga tanya sama yang punya konter di sebelah dan emang kenal gitu. Jadi kita di sini bukan sebagai apa-apa ya Pak, Iya. kita hanya maksudnya sama-sama ngebantu Iya. buat Aldo. Kita nggak seberapa mungkin Pak bawa ke sini. Iya. Tapi insya Allah semoga bermanfaat. Iya. Ini bukan dari saya Pak, tapi dari teman-teman saya, dari orang-orang baik lah yang ada di FB, ada yang di WhatsApp saya. Jadi semoga bermanfaat Pak buat Bapak. Untuk ini untuk Aldo juga kan. Jadi saya sebagai cuman Penyalur. jembatan Iya, doang Pak jembatan. buat orang-orang yang di luaran sana. Saya pokoknya ini bukan dari saya. Saya hanya survei lokasi tempat dan keberadaan Bapak gimana, dan saya ternyata kenal dengan Bapak Iya. karena bekerjanya di samping konter Apollo Pak. Iya. Saya tiap Jumat ada di situ. Iya. Karena saya taunya teman Bapak yang botak ya. Iya, iya. Iya itu saya tadi tanya sama yang punya konter, dan yang punya konter juga kenal. Makanya kata saya udah oke, dan dia menyambut mampu untuk membelikan ini kebutuhan Mbak si Aldo selama inilah sementara. Ya semoga bermanfaat aja Pak ya. Mungkin nggak seberapa dari kita ini ya Pak. Kalau saya mewakili dari tim Bos Gaul Channel Pak, jadi mungkin tadinya saya kan pikirnya Aldo masih di ICU, makanya tadi saya mikirnya saya mau share buat teman-teman, mungkin ada yang bisa ngebantu lebih banyak daripada kita ya Yayu gitu. Kalau saya memang bawa atas nama pribadi dan tim saya, nggak seberapa banyak juga sih Pak, tapi setidaknya bisa ngebantu Bapak sama Aldo sama Mbak Cici juga. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita bawa gitu. Cuman nanti kita share kan, siapa tahu nanti ke depannya teman-teman yang lain juga mau ada yang ngebantu Bapak gitu untuk hariannya atau bolak-baliknya. Bapak kan juga tetap butuh ongkos ya, biarpun sakitnya itu ditanggung BPJS. Iya, tetap namanya orang sakit itu pasti butuh biaya untuk makannya, jaga di sini, terus untuk ongkosnya. Siapa tahu nanti teman-teman yang nonton punya sedikit rezeki lebih, bisa langsung ke Mbak Cici atau ke Yayu ya, atau langsung ke Bapak Suherman ya. Iya, Pak Suherman. Nanti untuk kontaknya nanti bisa saya taruh di bagian deskripsi bawah channelnya ya. Nanti bisa langsung kontak nomor yang Mbak Cici aja ya, Mbak Cici ya. Itu buat teman-teman yang mau kasih donasinya boleh ya, lewat Yayu boleh. Kalau aku nggak open donasi karena aku takut ya, karena aku orangnya takutan, jadi aku nggak open. Jadi lebih baik diserahin ke Yayu karena kerjaan juga kayaknya nggak memungkinkan. Ini aja lagi nyolong waktu ya Yayu, bentar. Gitu. Yang penting bisa ketemu Pak Suherman sama Mbak Cici aja udah alhamdulillah gitu. Yang penting tahu keadaan Aldo terakhir ya Pak. Gitu ya. Jadi saya sih udah sih Pak, gitu aja. Ini ada titipan sedikit dari Bos Gaul Channel ya. Rezeki buat Bapak, mudah-mudahan bermanfaat, berguna. Semoga cepat sembuh Aldonya, cepat keluar dari rumah sakit ya Pak. Amin. Dan ini titipan dari sahabat WhatsApp Pak. Ya mohon diterima ya Pak, semoga bermanfaat ya Pak. Amin. Terima kasih. Oke guys, tadi itu perjalanan kita hari ini, singkat, jelas dan padat. Buat kalian yang mau donasi bisa langsung nanti ke Yayu Arka, nanti kontaknya aku taruh di bawah deskripsi ya. Terus buat teman-teman jangan lupa banyak-banyak bersyukur untuk hari ini, untuk rezeki kita, kesehatan yang penting, dan jangan lupa berbagi kalau yang punya rezeki lebih ya.
dan jangan pernah ngeluh, karena ngeluh itu bikin badan tambah capek. Tetap semangat, stay positif, stay healthy. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.